Kok kayak gitu? Selamat datang hari ini. Selamat datang dulu Pak. Selamat datang di Polresta Jambi. Hari ini kita punya program lintas Jumat, yang mana program ini tuh rutin dilaksanakan setiap minggu. Jadi Satlantas Polresta Jambi mengadakan podcast nih, tamu undangannya atau narasumbernya beda-beda setiap minggunya, yang akan ditayangkan itu setiap hari Jumat. Untuk hari ini kita mengundang bapak-bapak dari IMI. Silakan salam kenal dulu Pak Arul. Di sini ada Pak Ardi juga. Selamat datang di Polresta sekali lagi. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak. Kita ngebahas tentang IMI, lalu lintas di Kota Jambi, kemudian kendaraan otomotif dan lain-lain lah gitu. Sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, kita semua Sobat Lantas pengen tahu nih, kalau IMI itu kan berarti ada di seluruh Indonesia. Nah untuk di Jambi sendiri itu ada ketuanya dong berarti. Itu dengan siapa biasanya ketuanya Pak? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Satlantas Polresta Jambi atas undangannya, yang mana kami bisa menyampaikan beberapa hal yang menurut kami ini juga perlu kita sama-sama ketahui sebagai pengguna kendaraan pada khususnya. Kalau IMI Kota Jambi sendiri itu jelas ada tingkatan. Oh iya. Ada tingkatan IMI Kota dan IMI Provinsi. Selanjutnya baru ke IMI Pusat. Oke. Yang barusan dilakukan pemilihan. Kebetulan yang terpilih adalah Bapak Moreno. Bapak Moreno. Itu untuk ketua IMI di Jambi pusat. ya? Oh di pusat. Ya, Oke. kebetulan beliau mantan pembalap sebelumnya Bapak Bambang Susatyo. Oh iya. Yang dikenal dengan Bamsud. Jadi untuk di Kota Jambi, IMI diketuai oleh Ade Diputra. Nah, kebetulan kemarin telah dilakukan pemilihan, beliau terpilih, dan di dalam struktur beliau kurang lebih ada sekitar 20 orang. 20 orang anggotanya. Kepengurusan. Ya, pengurus ya. Bang Adi sebagai sekretaris, saya sebagai humas, dan ada beberapa teman-teman yang lain juga. Gitu. Kalau nggak salah kemarin IMI juga baru ngadain event ya? Iya itu. Kalau itu berarti pelaksanaannya itu gimana tuh Pak? Baik, untuk pelaksanaan sendiri, IMI ini punya regulasi yang dikaitkan pas waktu pelaksanaan rapat kerja. Rapat kerja. Itu biasanya dilakukan oleh IMI Provinsi, yang mana diundang IMI Kota dan Kabupaten. Oke. Nah, disitulah dibahas terkait event-event yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Nah, jadi kebetulan kita ada 11 kabupaten, agar event-event tersebut tidak jadwalnya berbarengan. Berarti di setiap daerah mengadakan masing-masing berarti ya? Semua dibahas di waktu rapat kerja provinsi, biasanya di awal tahun. Di awal tahun. Nah, untuk IMI Kota sendiri, kemarin sudah menjadwalkan untuk 2 event. Yang pertama itu adalah Kejurprov, kejuaraan provinsi seri 1. Itu waktu itu road race. Pelaksanaannya kebetulan kita diberikan izin di Kota Baru. Kota Baru ya, kemarin Kota Baru. Tugu Keris. Nah, yang kedua lagi ada drag race. Drag race. Nah, itu juga kita diberikan izin di Kota Baru juga. Kota Baru. Jadi untuk IMI Kota tahun ini melaksanakan 2 event, yang termasuk event yang pertama itu kelasnya provinsi, yang kedua ini sebenarnya kelasnya nasional, Mbak. Karena dia series Sumatera. Sumatera ya. Berarti pelaksanaannya di mana tuh Pak? Itu di Kota Baru juga. Yang nasional. Yang nasional juga di Kota Baru. Terus. Kalau untuk setiap daerah nih Pak, apakah event itu dilaksanakan serentak atau masing-masing daerah itu punya jadwalnya sendiri? Ya, dalam pengambilan jadwal itu dilakukan di saat raker. Tujuannya adalah agar tidak ada kesamaan ataupun bisa pembalap untuk mempersiapkan prepare terhadap kendaraannya. Jadi tidak terlalu dekat, dan juga dimaksimalkan di setiap bulan itu ada event. Selalu ya? Selalu. Tinggal masalah tempatnya lagi, daerah mana yang siap, IMI mana yang siap
untuk melaksanakan event. Oh begitu. Ternyata emang udah dijadwalkan Terjadwal. terstruktur, berarti jelas ya Pak ya gitu. Oke. Kalau untuk IMI sendiri nih Pak, ini ada perputaran pengurus nggak? Itu biasanya tuh dalam berapa waktu gitu? Ataukah gimana? Jadi gini Mbak, IMI ini kan organisasi juga Pak. Organisasi. Organisasi sama dengan yang lain. Mm-mm. Cuman ini kan di bidang khusus otomotif. Otomotif iya. Sama dengan organisasi lain bahwa kepengurusan di tingkat provinsi itu 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun kita habis Ada masa pertukaran jabatan, pengurus ada ya. musyawarah provinsi, Mhm. itu pemilihan ketua baru. Sama juga nanti di kota juga gitu, mengikutin aturannya, mengikutin di provinsi 4 tahun. Begitu habis provinsi, kota Baru kita, nanti juga pemilihan. Oke, pemilihan ulang gitu Pemilihan ya ulang. Pak ya. 4 tahun. Jadi yang dibicarakan dengan Pak Alul tadi memang kalender IMI itu punya kalender tersendiri Pak. Jadi setiap rapat kerja itu semua, jadi di bawah IMI itu kalau provinsi ada klub namanya. Nah kami ini juga di klub di dalam provinsi, tapi pusatnya di kota. Oke. Nah masing-masing mengambil kalender kegiatan. Itulah yang kegiatan rutin yang ada di dalam IMI provinsi. Nanti IMI kabupaten mengambil jadwal. Ada kejuaraan bersifat ya kejurprop tadi. Itu kalender 5 putaran. 5 putaran. Jadi masing-masing kabupaten ngambil, siapa yang mau ngambilnya di rapat kerja. Oh, dibahas di semua di situ. Semua di sana aturan yang ada. Makanya kalau bicara kegiatan, IMI itu regulator Mbak, bukan eksekutor. Jadi IMI itu yang mengeluarkan aturan. Tapi pelaksanaannya eksekutornya nanti ya klub-klub yang ada di bawah nama IMI. Oh ya, berarti gitu. Nah, kalau IMI ini kan ada IMI, ada IMBI ya Pak ya? Iya, betul. Kalau IMI kan Ikatan Motor Besar Indonesia, IMBI ya? IMBI, Ikatan Motor Besar Indonesia. Iya, kalau IMI itu Ikatan Motor Indonesia, itu beda. Itu apakah ada pengurusan itu tetap beda ya Pak ya? Itu ada dua komunitas dong berarti, dua organisasi. Jadi gini Mbak, memang itu selama ini yang diketahui orang itu IMBI, IMI atau lagi organisasi yang lain. Nah di dalam pemerintahan di Indonesia, khususnya Ikatan Motor Indonesia itu yang diakui pemerintah. Maksudnya secara resmi ya? Iya, Ikatan Motor gitu. Indonesia itu menaungi semua kegiatan otomotif. Kegiatan otomotif, baik motor maupun mobil. Seperti tadi ada drag race juga kan? Kalau drag race kan berarti mobil ya Pak? Mobil. Jadi di IMI itu ada roda 2, ada roda 4 kepengurusannya. Bidang masing-masing. Tapi tergabung namanya IMI tadi. IMI. Nah kalau IMBI tadi itu lebih spesifik lebih spesifik. Itu semacam organisasi komunitas. Ya. Klub gitu ya. Ya itu. Cuman mereka juga ada di pusat kepengurusannya. Tapi secara legalitas organisasi yang dari pemerintahan ya IMI tadi yang punya legalitas. Oke. Hari ini kan kita mengundang bapak-bapak dari IMI kan berkaitan dengan lalu lintas kendaraan yang setiap hari berada di jalan. Nah, untuk di Kota Jambi sendiri kan banyak sekali komunitas nih Pak, baik motor maupun mobil. Apakah komunitas itu tuh terdaftar atau tidak? Di bawah IMI atau tidak? Atau ada yang memang komunitas-komunitas yang ngasal-ngasal aja gitu, yang tidak bergabung atau tidak di bawah dari IMI? Ya, komunitas mobil maupun motor. Mungkin begini Mbak, kalau kita bicara komunitas otomotif, ini kan merupakan satu kesamaan. Iya. Biasanya kan teman-teman itu punya satu kesamaan, contoh kita nggak usah nyebut merek motor lah ataupun merek mobil. Nah mereka berpikir bahwasanya kita punya kendaraan yang sama, ayo kita bentuk komunitas. Iya. Nah berangkat dari komunitas ini, berangkat dari hobi, berangkat dari kesamaan kendaraan tersebut, mereka coba mengakomodir. Nah, cuman kan akomodir ini kadang-kadang juga ada komunitas yang sebelumnya sudah ada di pusat ataupun di level yang lebih tinggi lagi. Nah, kembali sejauh mana mereka, karena tujuan event komunitas ini tercipta itu hanya mereka merasa
kesamaan saja gitu loh. Hmm. Tidak ada berpikir, maksudnya mungkin kalaupun mengadakan event itu bentuk eventnya itu hanya kopdar Iya, gitu. Jadi kongko-kongko kongko-kongko, bersama nongkrong-nongkrong nih. komunitas gitu loh. Nah, tidak berbentuk event yang mana event tersebut, kalau kita bicara event kan kita bicaranya ada regulasi. Ada regulasi. Yang paling penting lagi ada juri, Hmm. gitu. Juri ini yang memutuskan. Terus ada safety-nya Hmm. kalau kita bicara event. Nah, dari sisi keamanan, bagaimana pelaksanaan event itu bisa terlaksana. Nah, bedanya komunitas ini mereka terbentuk atas inisiasi dari hubungan tadi, Iya. hubungan sesama memiliki kendaraan yang Kendaraan sama, sama, gitu hobi kan. yang sama. Kadang ada juga saya pernah mendengar itu komunitas jenisnya mereka tidak lihat, Iya. tapi mereka melihatnya warna, Warna, betul. white, putih gitu. Mm-mm. Nah, itu ada juga saya lihat. Tapi komunitas-komunitas tersebut bukan tidak tergabung di IMI, gitu loh. Tapi mereka mungkin konsepnya beda. Oke. Gitu loh. Kalau cerita IMI, kita bicaranya adalah bagaimana otomotif bisa bergerak, bisa berjalan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan proporsionalnya, dan tahapan level naik di level itu adalah event. Oh, event. Oke. Berarti kan banyak atlet-atlet yang tergabung di situ ya Pak ya? Ya. Atlet-atlet di bidang otomotif ya tentunya. Nah, kemudian untuk kita bicara spektek nih. Banyak sekali kendaraan di Kota Jambi ini yang mengubah mengubah seperti knalpot, kemudian TNKB dan segala macam itu. Tapi mereka mungkin banyak menyalahgunakan. Yang harusnya kalau yang saya ketahui ini Pak ya, kebanyakan kan mereka itu ada yang namanya kontes ya. Kalau mobil ya ada kontes, atau motor juga ada kontes biasanya. Itu kan merubah tuh. Mereka memodifikasi kendaraannya, tapi mereka menggunakan itu sebagai kendaraan yang dipakai untuk sehari-hari. Nah, sebenarnya itu sih yang menjadi kendala dari kita pihak kepolisian, maka banyaknya ditemukan knalpot, brong, dan lain-lain gitu. Kalau untuk itu, kira-kira dibahas nggak Pak di dalam kegiatan, atau ada nggak pembahasan itu di dalam organisasi ini sendiri? Jadi gini Mbak, bicara yang tadi Mbak pertanyakan itu sebenarnya ini ya semacam dibilang dilema juga tidak, karena memang masing-masing itu hobi. Iya. Itu namanya ada klub hobi. Di dalam IMI itu ada dua, klub event sama klub hobi. Oh, ya. okay. Nah, klub hobi tadi itu tadi ya semacam tadi yang buat apa kontes mobil motor. Sekarang itu kita lihat memang sudah banyak itu. Istilahnya bukan menjamur lagi, adalah setiap daerah sudah ada kegiatan seperti itu. Ya istilahnya kalau dibilang kontes itu kan barang tidak bergerak, jadi harusnya seni iya. Mbak. Sebagai pajangan ya Pak ya. Mungkin diubah knalpot dan lain itu hanya untuk kebutuhan itu harusnya. Jadi begitu. Itu kan dibilang seni Pak. Iya. Jadi ada beda dengan kompetisi. Nah, terkait nanti itu sudah digunakan lagi di jalan raya. Nah, ini yang kita jadi masalah. Ya kita juga IMI juga tidak bisa sampai ke sana, Pak. Maksudnya hanya mengimbau mungkin. Iya. Mengingatkan. Itu pasti ya, Pak ya. Pasti. Itu kita juga punya ya, di IMI itu ada namanya mobility. Nah, ya, jadi teman-teman mobility juga kadang-kadang berkumpul lah dengan mereka-mereka yang di seperti klub-klub tadi. Kita sampaikan juga bahwa aturan ini jangan bertentangan dengan aturan undang-undang lalu lintas. Iya, benar. Seperti itu yang kita bicara masalah knalpot. Nah, memang itu yang dari dulu sebenarnya ini menjadi keresahan bukan rahasia umum lagi, Mbak. Cuman kan seperti ini, Mbak. Dalam undang-undang lalu lintas 22 ya, Mbak. Iya, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Itu kan ada kebisingan. Nah, kebisingan sekian itu motor cc berapa, ada kebisingan. Nah, itu juga kita menyiasatinya kan susah kalau di lapangan, Pak. Ya, itu bicaranya nanti ketika pihak kepolisian menindak, ya kan harus ada nih kebisingannya. Dan juga ada motor yang dikeluarkan pabrikan memang kebisingannya
misalnya 200 cc motornya Ada kebisingan sekian, kan itu lolos dari Mm-mm. uji layak. SNI. pernah SNI. kita ada cerita menarik Pak. Jadi kita pernah mengadakan razia. Ya. Razia ini razia kalau nggak salah simpatik pada saat itu ya. Ya, Jadi ada kendaraan melintas tuh kalau nggak salah kendaraannya Ducati. ya betul, itu pernah Nah itu heboh juga itu. Ducati itu kan lumayan heboh tuh. Tapi itu kan bawaan Bawaan dari- itu bawaan. Nah itu kan itu bawaan. gimana? Pada saat kejadian itu sebagian dari anggota mungkin juga belum tahu Ya. bahwasanya kendaraan itu memang dari bawaannya seperti itu. Lolos dia, Iya, lolos uji Sempat kebisingan. waktu itu kita tahan dulu. Kemudian setelah jelas semuanya, oh ternyata memang ini tuh bukan ada perubahan atau modifikasi, tapi ternyata memang bawaan dari sana seperti itu. Nah itu yang saya bilang tadi Tergantung Mbak, sesi ya. di undang-undang lalu lintas Lalu tadi, lintas, itu kan ada misalnya motor cc sekian, mobil cc sekian, kan ada desibelnya Iya. tuh kebisingan. Seperti Moge ya, Moge Ya, kan juga begitu. ternyata Ducati itu kan memang cc-nya misalnya 750 cc, Iya. tapi desibelnya masih lolos. Masih Nah lolos. itu pabrikan keluar. Nah itu yang mungkin tidak diketahui mungkin Iya. teman-teman Dari ada kepolisian. di lapangan Mhm. gitu, Mbak. Begitu. Dan kemudian kan ini juga sudah diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan ya Pak. Ya betul. Ada tingkat DRH, kebisingannya ada, betul. gitu. Dimana kalau memang sudah meresahkan atau mengganggu Betul. keamanan begitu. Sebenarnya kalau dari kita sendiri itu setiap hari, setiap weekend ya, kita ada sprint balap Bali ya. Di situ Balap juga liar. di situ juga kita menangani balap liar Pak, mengawasi kegiatan balap liar, razia balap liar juga, knalpot brong setiap malam minggu ya, gitu. Ya itu kita bicara balap liar ini mungkin gini lah Mbak. Mungkin sebelum saya hobi juga balap liarnya udah ada mungkin. Nah, jadi susah Iya, kita. sebenarnya itu anak-anak muda Iya, yang betul. masih menggebu-gebu Nah, dalam berkendara jadi gini, gitu sih paling. Kalau kita bicara itu regenerasi mereka ini Mbak. Habis ini nanti Ada lagi. karena Memang masanya kayaknya ya Pak ya. Cuma jadi jiwa muda cari inilah identitas, cuman tempatnya salah. tempatnya salah, harusnya Betul. mereka ikut yang nanti akan jadi event gitu. Nah. Jadi lebih aman. Nah itu makanya ya kadang-kadang saya dulu juga pernah diundang seperti ini juga gimana mengatasinya. Ya kami dari IMI ya, bicara ke IMI ya, sebagai induk organisasi kami cuma hanya bilang seperti ini. Mereka itu mungkin tidak punya wadah atau lokasi. Nah sementara kalau dia balap liar kan dia nongkrong aja di mana yang menunjukkan identitas tadi, balaplah di sana. Teman mereka kan nggak tahu risikonya seperti apa. Tapi ketika kita mau nindak, mereka paling kami nggak ada tempat ini. Bisa juga dia bilang kami nggak ada lokasi arena gini, nah repot jadinya gitu, kembalinya ke sana. Bener gitu. Ya, Bapak- mudah-mudahan dari podcast ini Mbak Bener. dilihat Bisa oleh memberikan informasi. viewers-viewersnya ini, Ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi, edukasi bahwasanya jelas kalau untuk balap liar itu tidak dibenarkan. Iya, benar Karena sekali. ya maaf bicaranya begini Mbak, resikonya itu tidak hanya di diri dia, Iya, gitu loh, di pengguna jalan yang lain, Betul. yang sama-sama menggunakan jalan ya tersebut, jalan umum. dan ya lokasi yang digunakan oleh balap liar ini juga lokasinya yang umum, Iya. gitu loh. Nah, kecuali kita mungkin nanti Ada. bisa bekerja sama dengan pihak swasta, pemerintah, ataupun dari kepolisian sendiri, ya mewujudkan wadah, Iya, gitu loh, arenanya wadah, gitu, Pak ya. arenanya, yang mungkin nanti ya yang punya jiwa balap bisa tersalurkan, dan juga yang secara penontonnya juga aman, gitu kan. Ya kami juga dari IMI sangat-sangat berharap gitu, karena IMI juga itu tidak hanya ya mungkin kalau bicara otomotif ini kan cakupannya luas Mbak, Iya. baik mobil, motor pun ada yang road race, ada yang gas track. Oh, bedanya gimana tuh? Nah, kalau yang gas track itu biasanya lebih ke lintasan tanah. Oke. Nah, biasanya untuk teman-teman yang road race, yang di aspal, dia perlu latihan fisik. Oh. Nah, kalau yang lokasinya jalannya gas track tersebut, jalan tanah tersebut, itu merupakan satu latihan fisik bagi mereka, gitu, karena lebih
Arenanya lebih susah ya. mengendalikan gitu kan, terus Keseimbangan. keseimbangan gitu loh. Gitu. Mungkin kalau untuk sirkuit yang road race yang membutuhkan luasan yang cukup besar, ya mungkin kita mengawalinya dengan sirkuit yang gas track dulu gitu. Oke. Ya itu sih. Di Jambi berarti lumayan menjadi kendala ya Pak ya, karena kita nggak punya arena ya, Ya. sebenarnya. Jadi setelah event kemarin nih, itu Ya. gimana tuh Pak? After event atau pada saat preparean, pada saat event Sebelum tersebut? atau sesudah? Prepareannya dulu deh, preparean event. Yang menjadi kendala apa? Setelah event juga yang menjadi kendala apa gitu? Jadi kita ini Pasti ada evaluasi dong. kita buka event ini satu, pertama memang itu sudah jadwal Ya. kalender, Mbak. Jadi kita dapat jadwal kalender, itu ada pelaksanaannya. Nah di samping itu kita kan juga dibilang kita juga cari bibit, ya juga cari bibit. Nah ketiga tadi yaitu tadi untuk mengurangi kata bicara masalah balap liar. Balap liar benar. Kita juga Disediakan wadah berarti ya ya. tujuannya ke sana juga. Cuman itu kan istilah untuk menghapus istilahnya kerinduan pembalap aja. Ya istilahnya karena hobi tadi. Karena hobi ya. Ya, cuman kita pernah Mbak, saya sudah pernah nggak tahu 3 tahun yang lalu itu di Polda Metro Jaya ya. Pak Kapoldanya itu Pak apa itu Pak Fadil apa itu pernah dulu tiap malam minggu dia buka event Oke. di Jagakarsa atau di mana itu. Tapi kan ya karena tergantung pimpinannya juga begitu Pimpinan berubah, daerah masing-masing. masing-masing. Begitu ini lagi akhirnya ini nggak jalan lagi, ya susah sih Pak memang itu. Iya, Ya benar. salah satunya itu tadi kalau memang mereka ada wadah, kita juga ya istilahnya dulu kami pernah bicara juga ini dengan pihak lantas juga dulu. Kalau kita ada wadah ya kita bisa nindakin. Tapi kalau nggak ada wadah ya mereka larinya ya ke sana. Ke sana jadinya balap liar tadi. Ya samalah dengan ya, teman-teman dari kepolisian. Contohnya di Jambi ada 3 tempat itu. Di Palmera, dulu Telanai. Telanai ya, setiap malam. Telanai, pindah Kota Baru. Enggak lagi ya. Masih Pindah kayaknya. sekarang Palmera. Kalau tidak diawasi masih kayaknya. Ya kebetulan Pak saya juga dari atlet. Ya, saya tahu Telanai itu memang udah dari turun temurun. Dari dulu banget ya Pak ya. Dari zamannya kantor gubernur itu masih bundaran, sekarang malah jalan lurus. Itu udah tempat balap liar. Iya. Makanya kalau orang bilang Tempatnya mendukung. tempat orang bilang itu apa ya? Legenda. Ya susah Legenda. kita bilang. Ya, Event-event juga biasanya di situ ya Pak ya penyelenggaraannya. ya namanya kita manusia nih Mbak gini. Ada masa cari identitas diri lah. Tapi begitu sadar, oh dulu butuh validasi ya. Nah, begitu. Makanya sekarang anak muda ini kan susah Mbak. Kita paling ya kami ini paling begitu ada acara event kita kasih tahu pas di briefing, kasih tahu bahwa ya risikonya itu kan berat. Kalau di acara resmi event kita punya asuransi, kita punya safety segala macam supaya mereka aman. Tapi kalau mereka balap liar ya seperti itu, nggak pakai safety, nggak pakai apa, akhirnya ketika terjadi apa-apa risikonya kan ya kembalinya ke dia sendiri dan keluarga ya repot. Dan mungkin banyak sekali juga pro kontraknya ya Pak ya, pelaksanaan event kan kebanyakan juga masyarakat yang ya kebanyakan gitu ya, kebanyakan ada yang mereka berpikir bahwasannya itu kegiatan negatif, padahal kan tidak, padahal kan semua itu sudah diatur, sudah dipersiapkan segala macamnya dari itu juga dilema kita organisasi dan juga pelaksana ya. Karena apa, di satu sisi ini kalender kita mewadahkan untuk para pehobis tadi ya pembalap. Satu sisi kita menggunakan jalan raya, fasilitas umum. Nah sementara ya ada juga yang namanya pro dan kontra lah Pak. Tapi ya istilah kalau kita bicaranya kembalinya ke segi keuntungan, maksudnya ini ya UMKM juga hidup ke sana. Ya walaupun 2 hari UMKM hidup juga kalau kita bicara servis itu. Cuman kan dari segi memang itu kan jalan umum, kayaknya ada sedikit terganggu ada pengalihan arus dan lain-lain. Ya itu yang jadi masalah.
Jadi jalan makanya Mbak, lurus. Iya, bedanya drag sama road race ya, kan Mbak iya, mungkin road tahu trip. lah. Drag ini kan cuma menggunakan jalan lurus. Jalan lurus bener. Jadi makanya mereka mobil harian aja begitu ngumpul ketemu jalan lurus ya udah trek-trekan. Cuma kalau di Jambi ini kendalanya itu sih paling Pak, mobil yang harusnya dipakai buat kontes, mereka pakai buat kegiatan sehari-hari. Nah, itu ya Gitu. ya kita juga gimana Mbak ya, kita hanya sebagai mengimbau kalau kita ini juga kembali ke pribadi mereka nanti Kita dibilang juga paling juga itu sosialisasi, paling ya setiap hari kan juga kita sosialisasi, apalagi knalpot brong. Sekarang kan udah lumayan berkurang sih kalau untuk di Kota Jambi ya, nggak separah dulu. tapi kenapa nggak dicoba gini Mbak, kita kan di IMI punya mobility ya, maksudnya masuk ke sekolahan Oh ya udah Pak, dulu pernah Mbak. kita selalu Tapi sekolahan. dulu gini, dulu kan kami IMI jarang dilibatkan, Oh. tapi paling antara ATPM ya, Mm-mm. ATPM sama kepolisian ya. Polisi. Padahal itu kan ada bidangnya ya IMI tadi. Harusnya ya. Nah dia nanti berarti dari Kamsel bisa nih ajak dari pihak Iya ini IMI buat kan ada sosialisasi ke sekolah-sekolah itu, begitu. sekolah. Karena kan rata-rata tuh anak-anak sekolah ya Pak ya, Iya, SMA. SMA. Bahkan SMP juga ada. Dulu tahun-tahun berapa dulu saya pernah juga itu diajak dikasih ini ke sekolahan sana SMA, tapi setelah berapa tahun ini nggak ada lagi. Kalau sosialisasi ke sekolah sih kita setiap hari, setiap minggu, seminggu 3 kali ada jadwalnya sih Nanti Pak. boleh itu Cuma kalau mungkin IMI. memang untuk belakangan ini tidak melibatkan IMI. Kita biasanya melibatkan dari Jasara Harja, Dinas Perhubungan, Ya. gitu-gitu mungkin. Cuman kan istilahnya ya kalau berkaitan sih Sebenarnya yang lebih dekat ke mereka tuh malah dari ya. IMI harusnya. Nah, setiap kali ada kegiatan kita sampaikan di briefing. Jangan balap liar. Sekali ketahuan kalian balap liar, ketangkap pihak berwajib, kalian juga sama kena sanksi dari IMI-nya, tidak boleh ikut event. Nah, Sampai diingatkan begitu ya, Bang? ya rata-rata kan kayak gitu kan, bisa juga nanti kalau ada sosialisasi ke sekolahan. Rata-rata kan peserta kita ini kan rata-rata anak-anak sekolahan. Anak sekolah ya? Oh, Ya. malah kebanyakan anak sekolah nih Pak. Pasti. Si lah. atlet-atlet tadi tuh. Ya. Istilahnya ya peserta lah. Peserta ya. Balap itu rata-rata anak sekolahan. Ya nanti boleh kalau pihak sini ini kan kita ini. Iya, nanti kita sekali-sekali kita ajak orangnya yang dari pihak ini. gitu. Karena rata-rata kenapa ya apa ya, kita melihat dari sisi ini lah Mbak, batasan umur. Iya, batasan Gitu umur. loh. Kalau saya perhatikan ya rentannya itu di umur 18 sampai umur ya 23, 24 lah. Masih menggebu-gebunya itu. Nah, jadi mereka sudah apa ya? Mereka ini sebenarnya anak-anak yang punya energi positif yang mungkin berlebih. Gitu loh. Nah, berlebihnya di positif, ujung-ujungnya jadi negatif. Jadi negatif, gitu loh. benar. Karena tidak tersalurkan di tempat yang benar. Gitu. Tapi kalau pembalap di level umur yang sudah 30 tahun atau apa, mungkin ini sudah menyadari gitu. Iya, benar. Sudah melewati itu. Juga mungkin sudah mengalami cedera-cedera gitu kan. Jadi ya artinya lebih baik mereka menjadi gurunya lah bagi adik-adik yang mungkin baru mulai dan hobi di dunia otomotif. Yang jelas kita dari ini juga berharap bahwasanya baik dari sisi regulasi aturan gitu loh, yang memang sudah ditetapkan di aturan lalu lintas. Ini tidak bicara tentang orang yang hobi saja, tapi kita bicara ke seluruh pengguna kendaraan, khususnya otomotif, roda 2 dan roda 4. Ya, aturan tetap harus kita patuhi. Karena kita bicaranya safety-nya dulu. Benar, safety-nya. Keselamatan, ya baik diri kita sendiri ataupun pengguna jalan yang lain. Nah, saya juga mungkin sedikit menanggapi Mbak terkait yang saat ini sudah mulai dimunculkan ya di beberapa titik di Kota Jambi, itu
ETLE ya, Nah, elektronik. ini juga merupakan satu apa ya kalau kita bilang pemantau Iya. yang mungkin bergerak secara otomatis untuk melihat terus mengetahui. Nah, ini secara tidak langsung juga membawa dampak bagi Ada pengguna. Bapak Kasat, Bapak boleh bergabung Pak. Nggak apa-apa Pak, boleh bergabung. Nah, bisa ngobrol langsung Pak. Boleh. Ya, boleh ngobrol langsung sama Bapak Kasat Lantas. Lagi. Nggak apa-apa Pak, masuk Pak. Nggak apa-apa. Sebelah sini Pak izin. Mas. Siap. Repotin ya. Saya sering repot. Nggak apa-apa, lanjut. Loh, Mas, Part 2. sampein aja lah. Sudah Pak, nggak apa-apa Pak. Aku tanya apa? Tadi apa yang sudah dibahas? Lagi ngebahas ini Pak, ETLE tadi ya. Ya. Oh, Mas Etle, sekarang Etle. Jadi efek dari ETLE juga kan secara tidak langsung Pak, ya apa ya, masyarakat sebagai pengguna jalan ini juga bukan artinya was-was Iya, gitu, Mas, ya, Mas kan Mas. antisipasinya gitu kan. Bapak izin. Jadi aku yang dulu sini. Kalau langsung pakai satu tamunya spesial. Iya. Jadi sudah mulai nih. Apa pertanyaannya apa tadi sudah? Masa Etle ya? Bebas sih. Oh iya dah. Next event mungkin Pak. Oh iya itu ya betul. Sebelumnya saya ucapkan makasih Mas karena sudah datang kan. Baik. Nah ke sini terus memang kita lihat beberapa hari minggu kemarin kan viral lah ini di gubernuran itu kan. Iya. Biasalah anak-anak muda, saya juga pernah muda kan. Seling balapan juga dulu. Tapi kan kemarin kan juga sudah ada event kita kan. Ya masalah drag race kan. Tapi tanggapan dari Ketua IMI Kota Jambi gimana mengenai dinamika anak-anak sekarang? Gimana Mas? Baik, terima kasih Pak Kasat. Jadi kami sangat menginginkan sebenarnya wadah event ini adalah wadah untuk teman-teman pecinta otomotif ya memang mereka menguji ataupun mereka kalau bicara tentang kepuasan itu kan Pak tidak di latihan Pak, Ya betul. tapi di uji cobanya gitu loh. Kalau misalnya kita latihan terus otomatis kan bosan Pak. Ya. Nah kita pengen tahu sejauh mana hasil latihan kita dari uji yang berbentuk event kita buat. Ya drag race kemarin kan. Baik drag race, baik road race. Dan mungkin nextnya kalau seandainya ada kesempatan kita mau coba gas track Pak, yang di jalan tanah itu. Nah ya sebenarnya kembali lagi dampak sih Pak. Kalau kita bicara balap liar, terus situasional yang mungkin menggunakan jalan yang sebenarnya bukan untuk balapan. Ya betul. Nah ini kan berdampak kepada bukan hanya diri dia tapi pengguna jalan yang lain. Terus secara standarnya, secara keamanannya, secara safety-nya juga ya maaf ngomong mereka juga kadang tidak menggunakan helm. Nah ini yang kami sendiri dari IMI Pak ya tidak memberikan izin. Ya artinya kita juga sudah terus juga menghimbau seperti yang disampaikan oleh Bang Adi juga tadi artinya jelas bahwasannya kita punya aturan di saat mereka yang dinyatakan sudah atlet terus mereka coba turun ataupun mengikuti balap liar dan mereka dikenakan sanksi di regulasinya kita juga mereka tidak bisa kita izinkan untuk ikut balapan. Ya betul, bagus itu Mas. Ya jadi artinya jadi nggak ikut-ikutan juga. Iya. Betul mungkin yang hobi-hobi balap liar itu ya kan mungkin didatakan. Nanti kalau ada event ya dari ini harus tegas bahwa sampean nggak bisa ini karena mungkin terdeteksi ikut balap-balap liar begitu kan. Jadi bagus juga sih saya ya.
Tapi ya kalau untuk suara-suara ya Pak ya, keinginan yang dari bawah. Ya, ya gimana? Betul itu. Mereka menginginkan event ini satu kerutinan ya Bang ya. Ya Iya, apakah iya. bentuknya event, apakah bentuknya latihan bersama gitu. Ya artinya pengharapannya jadi yang seperti tadi saya sampaikan juga, energi positif mereka ini Ya, betul. over Pak. Ya, betul. Nah jadi saking overnya malah ke hal yang Balap liar, negatif ya. gitu loh kan. Rasanya energi positifnya jadi berlebihan. Tapi harapannya adalah kami selalu menghimbau, kami selalu berharap bahwasanya khususnya pengguna kendaraan baik roda 2 atau roda 4 mengikutilah Ya, regulasi aturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, dari lalu lintas juga. Nah, standarnya kendaraan seperti apa, terus standarnya kita menggunakan kendaraan seperti apa. Ya, betul. Gitu, Pak. Kalau dari IMI sendiri Mas, maksudnya kalau dijadwalkan begitu, mereka ditampung, terus diusulkan ke pemerintah kota, maksudnya usul ada mungkin sirkuit atau gimana, apa pernah kepikiran nggak dari IMI Ya, seperti itu? sebenarnya sih ini bukan ya satu hal yang kita pikirkan juga Pak. Iya. Jadi, memang cita-citanya Pak. Makanya biar enak kan, Iya, diberikan nggak ada balap liar lagi. ada wilayahnya, kita bisa dengan tegas. Iya. Artinya kalau kalian memang mau latihan rutin, nah yang mungkin ya inilah wadahnya. Inilah tempatnya gitu kan. Wadah tersebut kita juga harus berpikir bahwasanya yang mana lintasan, yang mana penonton. Iya, betul. Gitu kan. Nonton. Kita menjaga hal ini. Kami jujur kalau untuk event kemarin Pak, sudah 2 event alhamdulillah. Iya, 2 event. Terus alhamdulillah juga kondisi aman. Kalau pembalap ataupun atlet yang mengikuti kejuaraan itu mungkin crash ya Pak ya, jatuh ataupun apa, itu mungkin secara safety-nya mereka sudah siap. Kami tidak begitu khawatir Pak, gitu loh. Tinggal antisipasi mungkin medis segala macam. Tapi yang kami jaga ini adalah bagaimana penontonnya lebih safety lagi gitu. Ya, betul. Jangan sampai malah menjurus yang menjadi yang kita handle-nya penonton gitu Pak. Nah, itu. Kalau seandainya pembalap sudah tahu resikonya, sudah tahu batas-batasannya, terus juga mereka sudah kita asuransikan semua. Itu sih Pak. Ya, selama saya di sini 5 bulan Bang, sudah 2 kali kan kegiatan tes itu ya. Setidaknya kan ya harusnya tersalurkan lah itu kan, kalau ini ya semoga maksudnya ini nggak ada lah lagi balap-balap liar gitu kan. Biar tersalurkan lah mereka ikut road race kalau memang mereka punya hobi atau keahlian di situ kan. Karena memang ya kalau balap liar kan dulu saya pun juga ya coba-coba aja sih. ngetes motor. Kalau namanya anak muda kan. Kota Jambi ini 3 titik mungkin Pak. Lanai, Kota Baru, di bandara ya Pak. Kota Baru, bandara ya. Bandara kan sudah agak kurang kan. Iya betul. Iya. Kalau Kota Baru di Tugu Keris itu lah ya. Ya, depan GOR itu lah Pak. Iya, di Pangor kan Pak. Malam. Tapi kayaknya sudah Ya sudah bergeser ke Telaneh semua mereka sekarang. Lanai lagi Pak. Setelah di Ya, Pita Kejut. Pita Kejut. Kemarin saya yang menyurat ke Dinas Perhubungan Provinsi untuk memasang Pita Kejut, karena memang ya itulah salah satu cara kita Mas. Betul. Ya ikhtiar kita ya untuk mengurangi itu. Terapi ya. Ya biar tidak digunakan untuk balap liar, karena memang kan ya namanya jalan kan untuk semua orang. Iya, bukan pribadi orang atau kelompok orang kan, bukan. Jadi memang kemarin kita pasang Pita Kejut, dan waktu ada race juga dilepaskan, tapi sudah dipasang lagi kita. Ya, aku ucapkan terima kasih kepada IMI karena sudah punya komitmen juga
Maksudnya untuk Kota Jambi ini ya kalau bisa balap liarnya dikurangi dengan kegiatan-kegiatan yang resmi, road race dan sebagainya. Kalau saya selaku pembina lalu lintas di Kota Jambi sangat mendukung sih Mas. Makanya dalam podcast hari ini karena isunya lagi hangat masalah balap liar, makanya kayak kemarin sudah ada road race, masih aja ini mereka menyalurkan, mungkin itu di luar atlet atau ya anak-anak muda lah kan. Makanya kalau Mas ada keinginan atau harapan kan ke depan tadi yang saya bilang, kalau bisa ada sirkuit mungkin untuk anak-anak itu untuk ngetes motor kan lebih bagus sih sebenarnya kan. Jadi ini Pak Kasat, Ya, kita bicara masalah balap liar ini kaitannya tidak lepas dari sirkuit tadi. iya sirkuit. Kita memang betul IMI atau klub IPON itu punya kegiatan jadwal. Cuman kegiatan itu kan tidak rutin ya, tidak rutinitas. Iya betul. Paling menghapus itu tadi, kecanduan mereka itu hanya sebatas mingguan. Iya. Setelah itu nimbul lagi keinginan. Iya. Nah, ini sudah dulu juga saya pernah juga diundang seperti ini Pak. Ya 4 tahun yang lalu. Ya kita bicaranya seperti ini. Bisakah IMI menindak atlet mereka? Nah kalau kita bicara atlet yang dibawa IMI, itu biasanya mereka itu udah benar-benar atlet balap. Iya. Mereka enggak balap liar ya. Ya, mereka istilahnya sudah punya tim sendiri. Itu pun mereka pergi balap ketika ada event di luar. Yang kita bicara ini kan yang masalah di luar, mereka atlet tapi peserta, kalau pas ada event hobi. Nah ini yang kita salurkan gimana? Kita juga sudah bicara dulu zaman-zaman pemerintahan yang dulu sudah sempat sampai mau cari lokasi. Iya betul itu. Cuman karena di kota beda dengan kabupaten, Iya betul. masih banyak. Iya masih banyak. Kota ini yang lahannya. Iya betul. Sebenarnya pemerintah mau, cuman kan lahannya yang kurang kita ya Pak. Nah kalau kita bicara ke situ itu tadi, ya betul di Jambi ini dari yang legenda itu memang Telana itu Pak, tempat balap liar. Iya benar. Itu Kakak saya dulu sekolah di SMA itu, ya disitulah katanya di Telana di. Siapa kakak? Kakaknya? Iya kakak sekarang di Jogja Pak, di dokter di spesialis. Ya emang itu legenda dari di situ zaman katanya. saya kecil, saya SMA memang di situ memang susah ngilangin. Iya. Makanya kita bicara balap liar itu bicaranya ke jiwa muda. Iya. Istilahnya identitas lah. Jadi kita ngumpul sebenarnya nggak mau balap, cuma ngumpul aja. Begitu lihat yang lainnya adrenalin timbul, Ya, nah itu itulah yang membuat bahaya itu. Atau kita usulkan aja ya di situ jadi arena tiap Jumat Sabtu kita tutup. Yang penting kan legal. Ada UMKM juga Pak. Iya. Iya. Biasanya kan ada UMKM Kalau malam juga ya ada yang Minggu. Enggak, kalau malam aja kan mereka tuh biasanya mainnya malam. Apa kita fasilitasi di situ. Maka tadi saya sempat bicara dengan Bu Nadia. Dulu di Metro Jaya ya pernah ya Pak Fadil Pak. Ya Pak Adil Imran. Yang ada kan event Ya. tiap malam minggu itu. Ya itu makanya. Sebulan 2 kali dia ikut. Saya masih ingat fasilitasi Saya pelajari dari IMI gimana kan. Kan situ nggak mengganggu juga karena kan kalau malam. jalan perkantoran kan. Iya itu. Ya, jalan perkantoran. Saya pun ngerti juga Jadi di situ. kita susah juga Pak Kasat. Kita berhubungan dengan masyarakat. Iya. Ya pro kontranya banyak. Iya sih. Kecuali Iya betul. kayak Jakarta itu di Kemayoran kan kosong. Iya betul. Silakan pakai bebas nggak ganggu. Iya. Nah, itu bisa, mungkin Iya. bisa. Kita coba seperti itu. Ya tiap malam minggu kita adakan istilah macamnya resmi, latihan bersama. Iya, latihan bersama gimana? Cuman kalau kita lokasi yang seperti itu kita juga berbenturan dengan masyarakat. Iya ya. Itu yang jadi kendala. Iya. Ya mungkin pemerintah sekarang mungkin nanti bisa nanti dibicarakan untuk Ya Mas, coba bikin telaah dari IMI gimana kan? Masukan-masukan ke pemerintah biar tidak biar kita resmikan aja lah sekalian biar nggak ada balap-balap liar untuk menjaga mereka juga kan. Iya. Karena kan yang punya wadah kan IMI
dan kita selaku aparat kan ya mengamankan kan, maksudnya paling membantu. paling kita IMI juga paling setiap event aja Pak, pas briefing kita sampaikan kalau mau melepaskan candu ya di balap PT inilah resmi, ada asuransinya, ada safety-nya. Tapi kalau balap liar kalian kalau kita terjadi apa-apa, akhirnya orang tua juga yang ini. Orang tua. Kami selalu sampaikan seperti itu, Pak. Betul. Ya istilahnya hanya sebatas itulah kemampuan kita IMI. Ya, Tapi kalau kayak kemarin tuh mengamuk inilah ya, mengakomodir lah ya Mas ya. ya Kegiatan kita terakhir kemarin hari Sabtu tuh, ya kita lihat banyak juga kan. Jadi after event juga teman-teman dari otomotif juga menginginkan sebenarnya rutinnya, rutin dalam pelaksanaan agar mereka juga bisa ya artinya mempersiapkan hal tersebut baik dari segi kendaraan dan dari segi fisik. Ya artinya semua unsur kalau menurut saya harus terlibat, Pak. Ya betul. Yang pertama sekali adalah dari rumah dulu. Ya rumah dulu, sirkuitnya dulu. Kan, selain sirkuit, kan, selain adik-adiknya, Orang tua ya. Orang tuanya. Iya juga, betul, orang tua, kan, rumah. himbauan. Ya kalau kita dulu ya mungkin jam 10 malam masih keluar dari telepon, Pak. Iya, sama lah Mas. Mana pulang gitu kan. Melipir-melipir jam 11 lah baru pulang kan. Agar semuanya terhindari dan ya apa namanya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Iya, karena memang balap liar ini kan mancing-mancing semua, baik taburan, geng motor lah, geng motor mereka. Jadi dulu pernah juga Pak Kasat, saya ditelepon dari pihak kepolisian bahwa IMI bisa nggak, waktu itu baru mulainya geng motor Pak. Jadi kita membedakan anak ngumpul malam itu geng motor sama yang begal tadi Pak. Jadi kita punya data nggak IMI? Wah saya bilang kami nggak punya data. Iya. Tim-tim apa klub-klub motor. Nah jadi antara geng motor tadi yang sering tawuran sama anak ngumpul itu kan kita susah bedakan. Iya, susah bedakan. Susah. Iya betul. Apalagi sekarang ya yang namanya begal itu kan ya masuk ke sana. Nah itu kita nggak mungkin IMI sampai ke sana gitu. Nggak punya data kita. Iya betul, betul. Kalau IMI kan mungkin wadah ya yang resmi-resmi itu. Tapi kan di masyarakat ini kan banyak juga yang nggak resmi, maksudnya Nah, yang itu kan klub-klub itu yang asal ngumpul ketemu di tempat ngopi, kita bikin klub. Nah, itu. Ya, memang agak susah. Tapi kami juga sekarang sudah gini juga Pak, untuk malam-malam juga ada mobility kami masuk ke dalam tempat mereka ngumpul, ya sharing-sharing lah ini. Tapi benar-benar klub yang mereka hobis. Itu tadi membedakan klub hobis betul sama yang geng-geng tadi kan kita repot juga. Sama aja mereka ngumpul tapi begitu udah setengah malam kita nggak tahu lagi. Iya, kegiatan apa mereka kan nggak bisa dikontrol juga. Terima kasih dari Pak Kasat Lantas Polresta Jambi dengan mewadahi atau mengingatkan kami ini untuk mewanti-wanti kepada balap liar yang ada di Kota Jambi dengan mungkin lebih rutin mengadakan event ya, tapi di satu sisi kita juga nggak mau mengganggu masyarakat umum dengan rutinitas seperti itu Pak. Ya mungkin mudah-mudahan kedepannya kita pemerintah mengasih istilahnya semacam sirkuit untuk mengantisipasi juga mengurangi balap liar yang ada di Kota Jambi. Iya, betul. Nah, Mas. Baik, saya Arul Haq dari Humas IMI Kota Jambi menyampaikan bahwasanya hal-hal yang mungkin berkaitan dengan pelanggaran itu tetap adalah pelanggaran. Karena resiko dari melanggar dari aturan tersebut adalah resikonya bisa sangat fatal, baik nyawa ataupun cacat. Nah, ini yang malah nanti membuat cita-cita dari adik-adik pun jadi bisa hilang. Hilang. Nah, harapannya adalah bagaimana kita bisa
sama-sama yang mempunyai hobi otomotif Ya. mengikuti event-event yang mungkin resmi, Mm. yang secara tidak langsung kami sudah pikirkan terkait keamanannya, Ya. terkait safety-nya, terkait jalur balapannya. Nah, harapannya adik-adik bisa mengikuti event resmi, tidak balap liar di jalan, dan yang jelas himbauan juga terhadap orang tua yang mempunyai anak-anak untuk selalu memantau aktivitas dari adik-adiknya. Kami dari IMI Kota Jambi juga berpesan untuk agar adik-adik tetap mengikuti aturan, jangan sampai malah membuat kerugian pada diri sendiri. Salam gaspol.